Nah, oke udah ke-record ya? Selamat malam selamat malam. Selamat sore Pak Bayu dan rekan-rekan semuanya. Kita dari kelompok 5 mau presentasi untuk mata kuliah Capital Market Law yang sudah masuk ke pekan 7, kita akan presentasi tentang pasar modal syariah. Kita mulai presentasi ya. Anissa bisa present duluan, silakan. Oke, terima kasih Kak Nurul. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pasar modal syariah. Next slide. Oke. Di sini terdapat pengertian pasar modal syariah, yaitu pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya, efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal adalah surat berharga yang akad. Pengelolaan perusahaannya maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip syariah. Lalu selanjutnya produk pasar modal syariah, yaitu terdapat saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh pertama, emiten dan perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Lalu selanjutnya, emiten dan perusahaan publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Lalu terdapat suku. Suku merupakan istilah baru yang dikenal sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah atau Islamic bond. Itu peraturan Bapepam dan LK nomor IXA 13 memberikan definisi suku sebagai berikut, yaitu efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu, atau tidak terpisahkan, atau tidak terbagi. Suyu undivided share. Atas, pertama ada aset berwujud tertentu dan nilai manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Selanjutnya ada jasa yang sudah ada maupun yang akan ada. Terus terdapat aset proyek tertentu dan atau kegiatan investasi yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya terdapat produk pasar modal syariah. Selanjutnya terdapat reksadana syariah. Reksadana syariah sebagaimana reksadana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Terdapat prinsip pasar modal syariah, yaitu prinsip-prinsip syariah didasarkan oleh syariah Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN MUI melalui fatwa. Terus di sini ada kendala atau resiko pasar modal syariah. Contohnya resiko daya beli, resiko bisnis, resiko tingkat bunga, resiko pasar, dan resiko likuiditas.
Selanjutnya terdapat strategi pengembangan pasar modal syariah, yaitu mengatur penerapan prinsip syariah, menyusun standar akuntansi, melakukan sosialisasi penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku pasar, lalu mengembangkan produk pasar modal berbasis syariah yang baru, menciptakan produk pasar modal berbasis syariah yang telah ada, dan terakhir melakukan kerjasama pengkajian pengembangan produk pasar modal berbasis syariah antara regulator, DSN MUI, dan pelaku pasar. Dan di sini terdapat pengertian reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal dengan pengguna investasi. Dan berikut merupakan jenis reksadana syariah, yaitu reksadana pasar uang, ada juga reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, reksadana campuran, reksadana indeks, reksadana terproteksi, juga reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Terus ada reksadana syariah berbentuk KIK penyertaan terbatas, reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri, dan terakhir reksadana syariah berbasis suku. Di sini terdapat prinsip dasar reksadana syariah, yaitu investasi hanya pada efek-efek dari perusahaan yang kegiatan usaha utamanya dan hasil usaha utamanya sesuai dengan pedoman syariah Islam, yaitu 1, tidak memproduksi atau menjual makanan dan minuman haram dan syubhat. Yang kedua, tidak memproduksi makanan dan minuman yang memabukkan, juga tidak menyelenggarakan perjudian, tidak melakukan kegiatan yang melanggar tata susila manusia atau pornografi, juga tidak memberikan jasa keuangan yang mempraktikkan riba, tidak memproduksi alat-alat senjata dan pemusnah manusia, dan terakhir tidak memproduksi rokok. Nah, di sini terdapat prinsip dasar reksadana syariah. Itu perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya sesuai syariah Islam, namun memiliki anak perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya tidak sesuai dengan syariah Islam, dikategorikan sebagai tidak sesuai dengan syariah Islam. Terus perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya sesuai dengan syariah Islam, namun mayoritas sahamnya dimiliki oleh suatu Islam, dikategorikan sebagai sesuai dengan syariah Islam. Terdapat prinsip penempatan jangka pendek pada giro konvensional yang tidak dapat dihindarkan akan dibersihkan melalui proses cleansing. Dan selanjutnya perbedaan yang paling menonjol antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional adalah saham reksadana syariah terdapat proses screening atau filterisasi atas instrumen investasi berdasarkan pedoman syariah dan proses cleansing untuk membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan yang haram menurut pedoman Islam syariah. Di sini terdapat pula beberapa pedoman syariah dalam reksadana, yaitu pertama, uang tidak boleh menghasilkan uang. Kedua, saham dalam perusahaan kegiatan mudharabah atau partnership musyarakah dapat diperjualbelikan dalam rangka kegiatan investasi dan bukan untuk spekulasi dan untuk tujuan perdagangan kertas berharga. Yang ketiga, instrumen finansial Islami seperti saham dan suatu venture atau perusahaan dapat diperjualbelikan karena ia mewakili bagian kepemilikan atas aset dari suatu bisnis. Dan berikut beberapa batasan dalam perdagangan sekuritas antara lain. A. Nilai per share dalam suatu bisnis harus didasarkan pada hasil appraisal atas bisnis yang bersangkutan. B. Transaksi tunai harus segera diselesaikan sesuai dengan kontrak.
Yang C, investasi pada bisnis yang berbasis bunga dilarang. Dan D, membeli saham perusahaan yang masih mencatat utang ribawi dalam neracanya diperoleh sepanjang utang tersebut tidak dominan. Dan E, pemilik modal mempunyai hak untuk mengakhiri kepemilikannya bila ia menghendaki kecuali dinyatakan secara tegas di dalam kontrak. Lalu selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kak Nurul. Terima kasih. Oke, melanjutkan untuk kendala pengembangan reksadana syariah, antara lain reksadana syariah relatif kurang dikenal oleh masyarakat umum. Kemudian adanya sistem pasar ganda yang menawarkan reksadana konvensional dan reksadana syariah yang menjadi tantangan tersendiri. Kemudian pertumbuhan reksadana syariah memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah sebagai regulator, investor, praktisi, ulama, dan akademisi. Next slide. Dasar hukum dari reksadana syariah sendiri itu sudah diatur dalam peraturan OJK nomor 19 POJK 04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah. Sementara berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 20/DSN MUI Romawi 4/2001 disebutkan bahwa hukum reksadana syariah adalah mubah atau diperbolehkan. Obligasi syariah atau suku. Pada DSN MUI nomor 32/DSN MUI /9 Romawi /2002, obligasi syariah yaitu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayarkan kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Peraturan Bapepam LK nomor 11.A.13 efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tertentu atau tidak terpisahkan atau tidak terbagi. Macam-macam produk suku, yaitu ada akad dan institusi penerbit. Akad apa saja, yaitu mudharabah, ijarah, musyarakah, murabahah, salam, dan istisna. Untuk institusi penerbit itu ada korporasi atau perusahaan dan negara atau SBSN. Suku ijarah. Suku ijarah adalah sertifikat beratasnamakan pemilik sendiri atau investor dan melambangkan kepemilikan terhadap suatu aset yang bertujuan untuk disewakan. Kemudian ada suku musyarakah. Suku musyarakah dikeluarkan berdasarkan perjanjian atau kontrak antara dua atau lebih banyak pihak yang bekerja sama untuk menggabungkan modal dalam membangun suatu proyek baru atau dalam hal membiayai kegiatan bisnis-bisnis lainnya. Obligasi syariah ini akan menanggung bersama atas keuntungan dan kerugian yang terjadi sesuai dengan besaran penyertaan modal pihak-pihak yang terkait. Kemudian ada suku istisna. Suku istisna diterbitkan sesuai perjanjian atau kontrak di mana para pihak yang terlibat telah menyetujui untuk membeli atau menjual dalam konteks pembiayaan barang. Waktu pengiriman, harga hingga spesifikasi proyek sudah ditentukan sebelumnya berdasarkan perjanjian. Next. Ada suku mudharabah.
Suku dengan akad mudharabah adalah bentuk kerja sama di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain akan menyediakan tenaga. Keuntungan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah dibuat dan disetujui sebelumnya. Seluruh bentuk kerugian juga akan ditanggung sepenuhnya oleh para penyedia modal. Kemudian ada suku wakalah. Suku wakalah adalah obligasi yang mewakili berbagai kegiatan bisnis atau proyek yang dikelola melalui penunjukan perwakilan agar dapat mengelola bisnis tersebut atas nama para pemegang suku. Suku muzarah. Jenis suku ini diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan dana untuk membiayai kegiatan pertanian berdasarkan kontrak. Dalam suku muzaroah, orang yang berlaku sebagai pemilik suku berhak atas sebagian dari hasil panen sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Next slide. Kemudian ada suku korporasi. Suku korporasi ini adalah obligasi syariah yang diterbitkan oleh lembaga usaha atau perbankan yang memegang prinsip syariah sebagai sistem kerja dasarnya. Tidak semua perusahaan bisa menggunakan suku jenis ini, apalagi bagi perusahaan yang masih bersifat konvensional. Kemudian ada SN. Negara sebagai pihak juga digunakan sebagai bukti pembagian aset dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. SBSN adalah instrumen tanpa adanya riba sama sekali. Next slide. Terdapat prinsip-prinsip hanya untuk suatu transaksi yang spesifik. Hasil investasi yang diterima pemilik dana merupakan fungsi dari manfaat yang diterima perusahaan dari dana hasil penjualan obligasi, bukan hasil usaha dengan bila pemilik dana tidak milik usaha harus mengikat diri. Bisa disebut akad jais. Pemilik dana dapat mendapatkan pembagian dari pendapatan, di mana pemilik usaha mengikat diri untuk membatasi penggunaan pendapatan sebagai biaya usaha. Dapat dijual kembali atau pemilik baik maupun pemilik dana ataupun kepada emiten. Dapat dijual di bawah nilai pari atau modal awal. Kalau perusahaan mengalami kerugian, perubahan nilai pasar bukan berarti perubahan jumlah utang. Next slide. Dasar-dasar hukum mengenai obligasi syariah antara lain ada DSN MUI nomor 32 garis miring DSN MUI garis miring 11 Romawi garis miring 2002. DSN MUI nomor 33 garis miring DSN MUI harusnya garis miring nih 9 Romawi garis miring 2002 tentang obligasi syariah mudharabah. Kemudian ada DSN MUI nomor 41 garis miring DSN MUI 3 Romawi garis miring 2004 tentang obligasi syariah ijarah. DSN MUI nomor 59 garis miring DSN MUI garis miring 5 garis miring 2007 tentang obligasi syariah mudharabah konversi. Kemudian apa saja kendala untuk mengembangkan suku ini?
Kendalanya antara lain belum banyak masyarakat yang paham tentang keberadaan obligasi syariah, apalagi sistem yang digunakannya. Kemudian sangat pragmatis. Ada juga di usia yang masih relatif muda dan sistem yang berbeda, obligasi syariah dikondisikan untuk menghadapi masyarakat yang kurang percaya akan keberadaan sistem yang belum ia kenal. Kemudian apa saja strategi yang bisa digunakan untuk mengembangkan obligasi suku ini? Antara lain, kita bisa melakukan langkah-langkah sosialisasi, menangkap kondisi yang ada sebagai peluang yang bisa digunakan untuk meningkatkan produksinya, meningkatkan kepercayaan masyarakat, usaha untuk meningkatkan profesionalitas, kualitas, kapabilitas, dan efisiensi harus selalu dilakukan oleh obligasi syariah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.